Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas materi yang terakhir di semester genap, yaitu materi periodisasi sejarah Islam. Materi periodisasi sejarah Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai permulaan sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat itu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam mulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat pertama ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat Muslim, meskipun belum memiliki kedaulatan. Kedua, sebagian sejarawan yang lain berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah masyarakat Muslim baru terbentuk dan berdaulat. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga sebagai pemimpin politik atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda pendapat dalam menentukan periodisasi sejarah Islam. Paling tidak ada dua periodisasi sejarah Islam yang dibuat oleh ilmuwan Indonesia, yaitu Al-Hazmi dan Harun Nasution. Menurut Al-Hazmi, periodisasi sejarah Islam adalah dibagi menjadi permulaan Islam antara tahun 610 sampai 661 Masehi. Daulah Amawiyah 661 sampai 750 Masehi. Daulah Abbasiyah 1 750 sampai 847 Masehi. Daulah Abbasiyah 2 847 sampai 946 Masehi. Daulah Abbasiyah 3 antara 946 sampai 1075 Masehi. Daulah Mongol antara 1261 sampai 1520 Masehi. Daulah Utsmaniyah antara 1520 sampai 1801 Masehi. Kebangkitan 1801 sampai sekarang. Sementara itu, Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dan periode modern 1800 sampai sekarang. Berdasarkan pembagian yang dibuat Harun Nasution, inilah pembahasan mengenai periode sejarah yang dipaparkan. Pembahasan ini bukan semata untuk mengetahui waktu mulanya periode modern, melainkan juga untuk melihat perkembangan maju mundurnya umat Islam yang terjadi sepanjang kurus sejarah Islam. Periode klasik, pembahasan yang kedua, pembahasan yang kedua, periode klasik antara 650 sampai 1250.
Periode Islam klasik ditandai dengan kemajuan, keemasan, dan kejayaan umat Islam. Periode ini dibagi menjadi dua. Pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan antara 650 sampai 1000 Masehi. Ketika tinggal di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendapat tekanan dari kafir Quraisy yang tidak setuju terhadap ajaran Islam. Karena tekanan itu, Nabi Muhammad SAW mengirimkan sejumlah sahabat ke Abyssinia yang beragama Kristen Koptis untuk mendapatkan suaka. Itulah fase Mekah yang membuat Nabi Muhammad SAW bertahan dengan dukungan keluarga. Setelah itu, istri Nabi bernama Khadijah meninggal dunia. Tidak lama kemudian Abu Thalib menyusul meninggal dunia, maka praktis Nabi Muhammad tidak memiliki dukungan dan pelindung. Pada masa ini dikenal dengan Am al-Huzni, tahun kesedihan. Sepeninggal Abu Thalib, suku Quraisy dipimpin oleh orang yang tidak bersimpati pada Nabi. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat persetujuan dengan sejumlah penduduk Yasrib yang terkemuka yang membuat ia dan para sahabatnya diterima di kalangan mereka. Didahului dengan kelompok kecil yang bisa dipercaya, kemudian Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yasrib. Setelah itu Yasrib disebut Madinah atau Madinah Ar-Rasul, di Madinah inilah embrio peradaban Islam telah dimulai, dirintis oleh Nabi dan para sahabat. Di Madinah, umat Islam dikelompokkan menjadi dua. Umat Islam yang bisa dari Mekah dan ikut berpindah ke Yasrib yang disebut Muhajirin. Dan yang kedua, umat Islam yang berasal dari Madinah yang menerima kedatangan umat Islam dari Mekah. Kelompok kedua ini disebut Ansor atau penolong. Di samping dua kategorisasi di atas, masih terdapat masyarakat yang tetap memeluk agamanya semula, yang tidak berpindah untuk menganut agama Islam. Kelompok ini disebut dengan ahli kitab, yakni para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Peristiwa hijrah ditanggapi dengan berbagai pandangan. Orang Mekah memandang hijrah sebagai keruntuhan terakhir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagi kalangan Muhajirin dan Ansor, hijrah mengandung arti kelahiran agama baru yang tak lama setelah itu berkembang melintasi jazirah Arab. Setelah kedudukan Islam di Madinah menjadi kuat, umat Islam menentukan langkah berikutnya, yaitu menaklukkan Mekah setelah sebelumnya melakukan perundingan yang hampir tanpa kekerasan sekitar tahun 630 Masehi. Maka kesuksesan Nabi pun menjadi lengkap. Tempat-tempat suci seperti Ka'bah, sumur Zam-Zam, dan makam Nabi Ibrahim dikuasai oleh umat Islam. Dengan demikian, pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua kota sebagai pusat pengembangan Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Tidak lama setelah dipimpin oleh Khalifah, umat Islam yang pada waktu itu pada umumnya berasal dari suku-suku Arab mulai melakukan berbagai penaklukan. Pada tahun 633 Masehi, pasukan umat Islam dikirim ke Suriah di utara dan Persia di timur. 6 tahun kemudian, umat Islam maju ke barat dan Sungai Nil berhasil diduduki. Setelah itu, beberapa kota satu persatu berhasil ditaklukkan, seperti Damaskus sekitar tahun 635 Masehi, Baitul Maqdis, Mesopotamia, dan Babilonia dan Huluan sekitar tahun 640 Masehi. Nihawan sekitar tahun 642 Masehi, Isfahan sekitar tahun 643 Masehi, Persia Iskandaria sekitar
tahun 642 Masehi. Mesir antara 639 sampai 641 Masehi. Tripoli sekitar tahun 647 Masehi dan Siprus sekitar tahun 649 Masehi. Dengan terlaksananya penaklukan itu, Islam yang pada zaman Nabi Muhammad SAW bersifat Arab menjadi bersifat internasional. Khazanah kebudayaan klasik pun diserap dan orang-orang non-Arab, terutama Persia, kian banyak mengambil ahli jabatan pemerintahan di negeri-negeri taklukkan. Akhir kekuasaan periode Al-Khulafa Ar-Rasyidun ditandai dengan terpecahnya umat Islam menjadi dua kelompok, yakni pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu berkedudukan sebagai gubernur Suriah. Perang dua kubu ini diakhiri dengan perdamaian yang dalam sejarah dikenal dengan tahkim atau arbitrase. Hasil tahkim mengecewakan pendukung Ali. Sebagian pendukungnya ada yang kecewa secara berlebihan dan akhirnya mencabut dukungan terhadap Ali. Kelompok ini kemudian berbalik menentang semua pihak yang terlibat dalam tahkim. Kelompok ini dalam sejarah dikenal sebagai Khawarij. Meskipun berakhir dengan perpecahan, kekuasaan Al-Khulafa Ar-Rasyidun telah berhasil mengubah sifat Islam yang bercorak lokal Arab menjadi bersifat internasional. Pusat-pusat penyebaran Islam ketika itu sudah berpindah bukan hanya di Mekah dan Madinah, melainkan juga di Suriah di utara dan Persia di timur, Damaskus, Baitul Maqdis, Mesopotamia, Babilonia, Hulwan, Nihawan, Isfahan, Persia, Iskandaria, Mesir, Tripoli, dan Siprus. Kekuasaan Bani Umayyah dimulai setelah Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Tidak berbeda dengan fase sebelumnya, kekuasaan Bani Umayyah ditandai dengan peluasan wilayah yang luar biasa. Ibu kota negara dipindahkan ke Damaskus dekat Baitul Maqdis oleh dinasti Umayyah. Dari ibu kota ini, umat Islam yang sebelumnya telah menduduki Tripoli, sekarang Libya, melanjutkan penaklukan ke Afrika, sekarang Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Pada akhir abad ke-7 Masehi, umat Islam melakukan penjajakan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad di Gunung Karang Besar yang menguasai Selat Laut Tengah dan Samudra Atlantik sekitar tahun 711 Masehi. Mereka akhirnya sampai di Eropa. 2 tahun kemudian umat Islam bisa tiba di Austria dari Andalusia, Spanyol. Serangan diteruskan ke daerah Prancis melalui pegunungan Pirenia. Pada tahun 732 Masehi, umat Islam dipukul mundur oleh Taurus dan Poitiers. Di sebelah utara, umat Islam bertempur secara bergelombang melawan tentara kerajaan Bizantium. Prajurit Bani Umayyah kadang-kadang masuk ke wilayah Asia Kecil, bahkan mengepung Konstantinopel, tapi tidak sampai pada perluasan wilayah yang tetap. Di sebelah timur, umat Islam menduduki Transoxiana, sekarang Uzbekistan, dan Sind. Sungai Sirdaria dan Sungai Indus menjadi batas timur kekuasaan Islam. Akhirnya kekuasaan Bani Umayyah berakhir atas pemberontakan yang dimotori oleh Abu al-Abbas dari Bani Abbas yang bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani dari Syiah. Abu al-Abbas, pendiri dinasti Abbas, antara tahun 750 sampai 754 Masehi. Pembina sebenarnya dinasti Abbas adalah Al-Mansur. Sebagai usaha mempertahankan dinasti yang berada di tangannya, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara dari Damaskus ke Baghdad. Selain itu, ia juga tidak
menjadikan orang-orang Arab sebagai pengawalnya, ia lebih memilih orang-orang Persia. Tradisi baru yang dilakukan oleh Al-Mansur adalah mengangkat jabatan wazir yang membawai kepala-kepala departemen. Wazir yang terpilih adalah Khalid bin Barmak yang berasal dari Persia. Sumber-sumber ekonomi Bani Abbas adalah pertanian dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, dibangun sistem pengairan yang sekarang dikenal dengan irigasi. Dalam bidang perdagangan, dinasti ini memiliki pelabuhan yang merupakan daerah transit perdagangan antara barat dan timur. Harun ar-Rasyid antara tahun 785 sampai 809 Masehi adalah raja termasyhur pada dinasti Abbasiyah. Kekayaan negara oleh Harun ar-Rasyid digunakan untuk mendirikan rumah sakit, pendidikan kedokteran, sekolah farmasi, dan pemandian umum. Al-Ma'mun antara tahun 813 sampai 833 Masehi sangat memperhatikan ilmu pengetahuan untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia menggaji para penerjemah dari golongan Kristen, Sabi, penyembah binatang. Di samping itu, ia pun mendirikan Baitul Hikmah Al-Mu'tasim antara tahun 833 sampai 842 Masehi adalah raja pertama yang mengangkat pengawalnya dari kalangan Turki. Tentara-tentara Turki dalam perjalanannya ternyata sangat berkuasa di istana. Akhirnya raja hanya berkuasa secara simbolik, yang berkuasa secara de facto adalah tentara-tentara Turki. Kemudian Al-Wasik ya, antara tahun 842 sampai 847 Masehi berusaha melepaskan cengkraman tentara-tentara Turki dengan memindahkan ibu kota negara dari Baghdad ke kota Samarra. Tetapi kekuasaan tentara Turki tidak dapat disingkirkan. Kemudian Al-Mutawakkil antara 847 sampai 861 Masehi merupakan raja besar terakhir dari dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah sesudahnya pada umumnya lemah dan tidak bisa mengendalikan kehendak para sultan dan para pengawal. Akhirnya Al-Muta'addid antara tahun 870 sampai 892 Masehi memindahkan kembali ibu kota negara dari Samarra ke Baghdad. Khalifah terakhir dinasti Bani Abbas adalah Al-Mu'tasim antara tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Pada zaman inilah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Harun Nasution menyimpulkan bahwa Bani Umayyah dengan Damaskus sebagai ibu kota lebih mementingkan kebudayaan Arab. Bani Abbas dengan Baghdad sebagai ibu kotanya agak jauh dari pengaruh Arab, tetapi banyak dipengaruhi oleh unsur Persia. Jabatan wazir yang diberikan oleh Al-Mansur kepada Khalid bin Barmak kemudian dipegang secara turun-temurun oleh anak dan cucu Khalid bin Barmak. Jasa besar dinasti Bani Abbas adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun bukan hanya menjadi pusat penerjemahan, melainkan juga berfungsi sebagai akademi yang di dalamnya terdapat perpustakaan. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan di Baitul Hikmah adalah kedokteran, matematika, optik, geografi, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat. Pada zaman Bani Abbas terjadi integrasi bahasa. Bahasa Arab dipakai di mana-mana menggantikan bahasa Yunani dan bahasa Persia,
sebagai bahan administrasi. Di samping itu, bahasa Arab juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan di Pulau Malta. Bahasa Arab bercampur dengan bahasa Italia. Integrasi bahasa juga berimplikasi kepada kebudayaan orang Eropa belajar peradaban kepada dunia Islam. Berikut adalah contoh integrasi bahasa. Beras yang dalam bahasa Inggris disebut rice berasal dari al-urus bahasa Arab. Jeruk yang dalam bahasa Inggris disebut lemon berasal dari al-laimun bahasa Arab, dan gula yang dalam bahasa Inggris disebut sugar, dan suiker berasal dari kata as-sukar bahasa Arab. Umat Islam berkembang sedemikian rupa sehingga menguasai berbagai ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. Terdapat Al-Fazari abad ke-8 yang pertama kali menyusun astrolabe atau alat untuk mengukur tinggi bintang-bintang. Juga terdapat Al-Farghani yang menyusun ilmu astronomi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dalam bidang optik terdapat Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haisam abad ke-10 yang terkenal dengan teori yang menyatakan bahwa benda dapat dilihat karena benda mengirim cahaya ke mata. Dalam bidang kimia terdapat Jabir Ibnu Hayyan yang terkenal sebagai bapak kimia, dan juga Abu Bakar Zakaria Ar-Razi tahun 865 sampai 925 Masehi. Dalam bidang fisika terdapat Abu Raihan Muhammad Al-Baituni tahun 973 sampai 1448 Masehi yang mengemukakan teori perputaran bumi sebelum Galileo Galilei. Dalam bidang geografi terdapat Abu Al-Hasan Ali Al-Mas'ud yang mengarang Muruj Az-Zahab. Dalam bidang kedokteran terdapat Ar-Razi yang menyusun buku tentang penyakit cacat dan campak. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1307 Masehi yang menyusun kitab Al-Qanun fi Tibb. Ulama yang terkenal dalam bidang ilmu agama yang hidup pada waktu itu diantaranya adalah bidang tafsir terdapat At-Tabari, hidup antara tahun 839 sampai 923 Masehi. Dalam bidang hadis terdapat Bukhari dan Muslim abad ke-9. Dalam bidang fikih terdapat Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Daud Az-Zahiri. Dalam bidang sejarah terdapat Ibnu Hisham sekitar abad ke-8. Dalam bidang teologi terdapat Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, dan dalam bidang tasawuf terdapat Yazid Al-Bustami dan Husain bin Mansur Al-Halaj. Di fase ini terjadi disintegrasi antara tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Fase ini ditandai dengan adanya keinginan wilayah-wilayah yang jatuh dari ibu kota negara, yaitu Baghdad, untuk melepaskan diri. Dinasti-dinasti kecil sebenarnya sudah ada sejak abad 9 Masehi, di antaranya dinasti Samani di Transosania, dinasti Tohiri di Khurasan, dinasti Tulun di Mesir, dinasti Aghlabi di Tunisia, dan dinasti Idrisi di Maroko. Munculnya keinginan daerah-daerah itu untuk melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad karena khalifah di Baghdad di bawah kendali dinasti lain, yaitu Buwayhi
dan Saljuk. Di samping itu, dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir mengambil bentuk khilafah yang menjadi saingan dinasti Bani Abbas di Baghdad. Disintegrasi mencapai klimaksnya dengan jatuhnya dinasti Bani Abbas di Baghdad ke tangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Anak-anakku sekalian, masih ada kelanjutan berikutnya, yaitu periode pertengahan dan periode modern, yang kita akan bahas nanti di video berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan periodisasi Islam ini, terutama di periode klasik, bisa kalian pahami dengan baik. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.